Yuk, udah ada kan? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini saya dengan rekan saya bisa melaksanakan presentasi hasil pencarian kami tentang materi tahapan pelepasan varietas. Di sini presentasi ini untuk memenuhi tugas IPS mata kuliah pemeliharaan tanaman dengan dosen pengampu Dr. Liberty Zaidah SPMSI yang disusun oleh saya sendiri dan Muhammad Hayatuddin dengan NIM 120 70 617. Kedua ada Fitriani Diningsih dengan NIM 120 70 622. Nah, di sini sebelum penjelasan pelepasan varietas, kami akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari varietas dan pengertian dari pelepasan varietas. Tentu kita pasti bertanya, apa itu varietas? Nah, varietas tanaman menurut Undang-Undang Nomor 12 pada tahun 1992 adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama. Kemudian, apa pengertian dari pelepasan varietas? Pelepasan varietas adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas hasil pembudidayaan di dalam negeri dan atau produksi yang dinyatakan dalam keputusan Menteri Pertanian bahwa varietas tersebut merupakan suatu varietas unggul yang dapat disebarluaskan. Contohnya tanaman pangan dan tanaman perkebunan, juga tanaman hortikultura termasuk yang tidak budidaya, kemudian uji adaptasi atau multilokasi, kemudian melindungi petani atau konsumen yang mana ini dikutip dari laporan Kementerian Pertanian Indonesia. Selanjutnya di sini akan ada penjelasan tentang tahapan pelepasan varietas hortikultura yang akan dijelaskan oleh Fitriani Diningsih. Adanya Baik, terima kasih kepada Kang Enjang yang telah atas waktunya. Tahapan pelepasan varietas hortikultura yaitu terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama ada pendaftaran rencana pengujian, yang mana pendaftaran ini diajukan sebelum dilaksanakan pengujian secara tertulis oleh pengusul pelepasan varietas kepada Ketua TP2P Hortikultura dengan melampirkan proposal pengujian berupa hard copy dan soft copy. Kemudian ada supervisi pengujian, yang mana pengujian calon varietas akan disupervisi oleh anggota TP2P. Yang ketiga, permohonan pelepasan. Yang pertama diajukan secara tertulis oleh pengusul pelepasan varietas kepada Menteri Pertanian. Kemudian permohonan disertai dengan makalah usulan untuk satu calon varietas atau untuk 2 calon varietas dari satu jenis tanaman disertai dengan foto berwarna terutama bagian keunggulannya. Kemudian yang keempat ada tahapan penilaian oleh tim penilai dan pelepasan varietas. Yang pertama itu usulan pelepas varietas dinilai melalui sidang TP2P yang dihadiri oleh pemohon. Kemudian yang kedua, pengusul mempresentasikan usulan pelepasan varietas yang berisi hasil uji adaptasi dan uji observasi. Kemudian yang ketiga yaitu hasil sidang pelepasan varietas disampaikan kepada BBN, Ketua BBN yang diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama direkomendasikan diusulkan kepada Menteri Pertanian untuk dilepaskan sebagai varietas unggul. Yang kedua, dievaluasi ulang, pengusul perlu memperbaiki penulisan penyajian pengolahan data atau menambahkan kelengkapan data dan informasi lainnya untuk dilepaskan sebagai varietas unggul. Kemudian selanjutnya di sidang ulang, penyusul perlu melakukan perbaikan dalam pengujian atau melengkapi data pendukung keunggulan. Selanjutnya disidangkan kembali. Nah, untuk tidak direkomendasikan untuk dilepas sebagai varietas unggul dan tidak dapat diusulkan kembali. Selanjutnya ada usulan yang tidak memenuhi syarat dan ditolak permohonannya akan disertai dengan alasan yang kuat. Surat penolakan ditandatangani oleh Ketua TP2P. Selanjutnya, varietas yang memenuhi syarat diusulkan oleh Ketua BBN kepada Menteri Pertanian untuk disahkan pelepasannya sebagai varietas baru. Selanjutnya, varietas yang disetujui oleh Menteri Pertanian untuk dilepas akan dituangkan dalam keputusan Menteri Pertanian.
Selanjutnya, Sekretariat TP2PI mengirimkan keputusan Menteri Pertanian tentang pelepasan varietas kepada pengusul dan menyebarluaskan informasi ke instansi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman di setiap provinsi. Yang kelima, ada tahapan dan waktu proses pelepasan varietas. Nah, tahapannya itu terdiri dari pemberitahuan dari BBN kepada calon pengusul bahwa sidang akan dilakukan 2 bulan sebelum sidang, usulan pelepasan varietas dari pengusul kepada BBN 1 bulan sebelum sidang, pemeriksaan administrasi di sekitar TP2PI BBN 10 hari sejak usulan tiba di sekretariat, perbaikan administrasi usulan oleh pengusul 1 minggu sebelum sidang, sidang pelepasan 1-2 hari, pengumuman hasil sidang dikirim kepada pengusul 7 hari setelah sidang, perbaikan di pengusul 1 bulan sejak pemberitahuan dari BBN, pemberitahuan hasil keputusan mentan kepada pengusul 5 hari kerja setelah SK diterima sekretariat. Dipersilakan kembali kepada Kang Ujang. Baik, terima kasih kepada Teh Fitriani Adiningsih atas penjelasannya. Selanjutnya ada tahapan pelepasan varietas menurut Kementerian Pertanian Republik Indonesia, di mana tahapan pelepasan varietas tersebut terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama ada pengujian untuk pelepasan varietas, yang kedua ada penilaian untuk pelepasan varietas, yang ketiga ada prosedur pelepasan varietas, kemudian yang keempat pemberian nama varietas, yang kelima penarikan varietas TPPP. Di mana ketiga tahapan ini hampir sama dengan tahapan varietas pelepasan varietas hortikula yang sudah dijelaskan oleh Teh Fitriani sebelumnya. Namun di sini ada perbedaannya di pemberian nama varietas atau poin keempat, di mana usulan nama varietas dari pemilihan dengan ketentuan memberikan nama sungai untuk padi misalnya. Itu merupakan contoh usulan nama varietas yang dimana pemberian nama tersebut pemberian nama baru untuk varietas baru yang akan dilepaskan. Kemudian yang kelima ada penarikan varietas TPP, di mana di sini penarikan varietas TPP melakukan evaluasi secara berkala terhadap varietas yang sudah dilepas, di mana adopsi perkembangannya varietas yang tidak layak akan ditarik kembali. Kriteria tidak layak antara lain sudah tidak menunjukkan keunggulan, kemudian tidak berkembang karena tidak disukai, kemudian menyebarluaskan hama atau penyakit baru yang berbahaya. Maka ketika kriteria itu sudah muncul, varietas tersebut akan ditarik kembali. Mungkin selanjutnya ada diagram prosedur pelepasan varietas. Kurang lebih ini kesimpulan dari penjelasan di atas, di mana prosedur yang pertama di sini ada permohonan tertulis oleh penyelenggara pemeliharaan tanaman, di mana ini bisa perorangan atau badan hukum, meliputi perorangan, badan hukum, dan pemerintah. Nah, kemudian permohonan tersebut diserahkan ke Menteri Pertanian melalui Ketua BBN, yang dimana yang dilampirkan dalam surat permohonan tersebut adalah ada silsilah metode dan cara mendapatkan varietas tersebut, kemudian ketersediaannya BS, hasil uji, kemudian deskripsi. Kemudian lampiran tersebut diserahkan ke Ketua Tim Penilaian dan Pelepasan Varietas TP2PI. Di sini surat permohonan tersebut bisa juga tidak memenuhi syarat, yang dimana ini ditentukan oleh penilaian permohonan. Dan ketika tidak memenuhi syarat maka sudah berhenti di sini. Tapi kalau memenuhi syarat akan berlanjut ke Menteri Pertanian. Di sini akan diputuskan disetujui atau tidak disetujuinya. Jika sudah disetujui maka akan ditetapkan sebagai varietas unggul baru. Mungkin penjelasan prosedur tentang pelepasan varietas secara diagram kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih kepada Teh Fitri yang sudah menjelaskan tentang pelepasan varietas. Juga mungkin dari saya cukup sekian tentang materi pelepasan varietas ini.
kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.